Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kembali lagi di channel saya Teguh Rizwe. Teman-teman, saat ini kali ini kita akan buat ayam bakar Padang, teman-teman. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya dulu ya, teman-teman. Bumbu-bumbunya itu jahe, yang jelas jahe kalau segini itu sekitar 5, karena ini kecil-kecil ya. Contohnya aja ini ya. Banyak kalau jahenya 2 ruas jahe ini sekitar 5. Itu untuk kelapa 1 kilo, 1 kilo kelapa parut, atau untuk santan sekitar 3 liter. Dan ini untuk memasak ayam sekitar 30 potong. Kalau satu potongnya isi 8, 9 berarti sekitar 3,5 kilo ya, teman-teman ya. Terus cabai merah besar ini butuh 1/4 kilo, nanti digiling sampai halus. Kemudian daun serai, daun salam, lengkuas. Ini lengkuasnya sudah terlanjur tadi kita haluskan. Sebenarnya lebih banyak, sama seperti jahe, butuhnya sekitar, kalau panjangnya segini itu butuh sekitar 5. Bawang putih itu sekitar 7 atau 9 siung, tergantung selera. Bawang merahnya menyesuaikan, kalau ininya 7 berarti bawang merahnya 11, kalau ininya 9 berarti bawang merahnya 15. Cabai rawit itu juga untuk selera pedas atau tidak. Kemudian daun jeruk, daun salam, daun serai, daun jeruk itu bumbu pokok. Kemudian ada lagi kemiri, teman tadi juga udah tak haluskan. Kemiri, untuk penggunaan kemiri itu sekitar berapa ya? Kalau setengahnya dari 1/4, 2 on, 2,5 on itu. Kemudian nanti harus sedia telur ayam pada saat untuk pembakarannya. Oke teman-teman, ini karena saya nyambi-nyambi, jadi nanti kemungkinan ada yang terputus-putus ya teman-teman. Juga ini nanti videonya akan saya edit, karena ngerekamnya juga sedikit-sedikit. Maaf jika ada kekurangan, nanti bisa saya tulis di deskripsi atau teman-teman bisa tanya lewat kolom komentar. Oke teman-teman, kita mulai. Saya karena nyambi-nyambi masak juga, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa, paling tidak bisa ada gambaran teman-teman kalau ingin buat ayam bakar Padang. Maaf ini tadi soalnya pada saat menumis saya nyambi bikin gulai kepala ikan ini. Jadi pada saat menumisnya saya nggak sempat megang kamera handphone saya ya teman-teman. Jadi saya jelaskan aja. Jadi bumbu yang tadi belum saya sebutkan itu kunyit teman-teman, itu harus pakai kunyit. Kunyitnya sama, cukup 2 ruas jari ini ya, 2 ruas, kalau ada 2 ruas jari ini tetap ikut di blender kalau emang teman-teman menggunakan blender, atau dihaluskan. Nah, proses penumisannya seperti biasa. Tumis dulu bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian baru jahe, lengkuas, dan kemiri. Kemudian cabai giling, cabai yang sudah dihaluskan tadi, cabai rawit. Kemudian setelah agak masak baru masukkan daun-daunannya, daun serai, daun jeruk, daun salam. Ini selera teman-teman ya, ini selera, maksudnya selera gimana. Ini kalau udah kayak gini, udah hampir matang, baru santannya kita masukkan. Selera gimana? Saya itu biasanya daun jeruk itu saya ikut blender bareng dengan jahe. Nah, terus ada lagi satu bahan lagi yang saya juga lupa, jeruk nipis teman-teman. Jeruk nipis masukinnya pada saat bumbu udah seperti ini atau udah mulai wangi. Nah, untuk jeruk nipis juga selera teman-teman, ada yang suka dikupas gini dimasukkan, atau ada yang suka diperes gini. Kalau saya senangnya yang diperes teman-teman, soalnya nanti juga seperti itu disaring kembali. Itu juga selera, sama fungsinya untuk agar kuah tidak amis dari ayamnya. Ayamnya nanti tetap sama, kulitnya dikupas kulitnya, agar yang terbakar nanti benar-benar ini dagingnya. Nah, teman-teman, ini persiapan nanti masukin santan ya teman-teman. Nah, kalau bisa santannya dibuat kental gini ya teman-teman, benar-benar dibuat sangat kental agar nanti proses pemasakannya nggak begitu lama. Nah, ini teman-teman, setelah dimasukkan santannya seperti ini, api dibuat besar
Tapi ditungguin ya teman-teman, biar nggak bahasa Jogjanya itu biar nggak melundu atau apa namanya, santannya tidak pecah. Ini jadi tadi bumbu yang belum saya sebutkan pertama tadi itu kunyit sama jeruk nipis teman-teman. Nah ini nanti ini kuah ini itu tidak sepenuhnya untuk, tidak seluruhnya untuk ayam bakar. Nanti setelah jadi gulai, ayamnya kita angkat dulu, kemudian kuahnya agak dikentalkan kembali. Nanti akan saya tunjukkan agak dikentalkan kembali. Nah kita punya kuah padangnya tuh teman-teman. Jadi makan ayam bakarnya pakai kuah padang. Nah untuk selera lagi, untuk di sini pelanggan saya itu senangnya manis. Pelanggan saya itu senangnya manis. Jadi saya nanti akan menggunakan gula, ada penggunaan gulanya. Sama nanti ini tadi yang saya masukkan kan cabai merahnya tadi 1/4. Tidak saya masukkan di gulai awal pertama ini, permulaan ini. Disisakan sekitar, kalau sudah halus disisakan sekitar 2 sendok. Itu nanti pada saat ayam pembuatan kuah ayam bakarnya. Karena nanti ini kita ambil dulu untuk gulai. Ya teman-teman. Tapi ini misalkan dipakai buat ayam bakar semua, kayaknya terlalu banyak. Kalau emang untuk khusus untuk pengen ayam bakar aja, kelapanya cukup sekitar 1/2 kilo lebih dikit. Kalau 1/2 kilo kurang, teman, 1/2 kilo lebih dikit cukup. Tapi kalau sekilo kebanyakan. Kecuali ayamnya yang kita tambah. Saya tadi ayamnya sekitar 3,5 kilo kurang dikit. Yang jelas saya ini yang dibakar 30 potong. Kalau satu potong di tempat saya itu sekitar 8 atau 9 potong per kilonya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nanti sampai sampai benar-benar tidak pecah, baru kita masukkan ayamnya dan kita masukkan bumbu-bumbu lainnya. Lanjutnya teman-teman, ini warnanya, ini warna efek kamera ya teman-teman. Warnanya kalau aslinya itu warnanya orange, agak kemerahan. Ini karena efek kamera mungkin, karena udah tak coba ganti-ganti juga tetap sama. Ini setelah gini kita saring isinya teman-teman. Isinya ini bumbu-bumbu ini kita saring, kita buang. Bumbu ini kita saring, kita buang teman-teman ya. Saya saring dulu sampai bersih ya teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah selesai apa namanya disaring bersih ini, tidak ada bahasa sayanya, tidak ada sangkrahnya, baru kita bumbuin teman-teman. Bumbunya kalau ini selera aja ya teman-teman. Kalau saya pakai micin atau MSG itu cukup 1 sendok makan aja. Kalau memang kurang bisa boleh tambah 2 sendok. Misalkan pengen pakai penyedap rasa lain juga boleh, itu selera teman-teman. Terus ini bumbu yang saya lupa lagi tadi, merica kita haluskan. Itu penggunaannya sekitar 2 sendok makan teman-teman, 2 sendok makan. Nah terus kemudian itu bumbu rahasia kita itu ada 2 cara. Pertama itu sama barengkan dengan yang ini, itu penggunaannya 2 sendok. Saya pakai sendoknya sendok seperti ini. Itu cukup 2 sendok seperti ini aja, itu udah kerasa banget rempahnya. Oke, nah 2 sendok seperti ini, sendok bebek ya, cukup 2 sendok itu udah kerasa rempahnya. Atau nanti pada saat akan diangkat, itu tinggal selera teman-teman semua. Oke, setelah bumbu-bumbu ini masuk, baru kita masukkan ayamnya teman-teman. Oke teman-teman, ayamnya setelah kita cuci bersih, kita masukkan pada saat sudah mendidih ini ya teman-teman. Nah ingat, dihilangkan kulitnya, kita masukkan. Oke teman-teman, saya masukkan dulu ayamnya ya teman-teman ya. Nanti ini kalau takutnya saya nggak sempat ngerekam lagi, ini setelah 10 menit kita angkat dulu. Ayamnya juga ikut diangkat, kuahnya. Baru untuk mengentalkan untuk ayam bakarnya. Soalnya nanti kalau kita tidak angkat dulu, nanti ayamnya takut hancur. Nah setelah kental, baru ayamnya kita masukkan lagi dan didiamkan dengan api kecil sampai mengental. Matikan dan dibiarkan dulu sampai bumbunya dingin teman-teman. Ya akhirnya bisa, semuanya sudah masuk teman-teman. Ini harus benar-benar terendam semua ya teman-teman ya. Kenapa santannya tadi aku harus banyak? Ini karena ini harus terendam semua, harus benar-benar terendam semua. Oke teman-teman, ini
biarkan sampai mendidih. Ingat, kalau saya bilang sekitar 10 menit, berarti 10 menit setelah ini mendidih ya teman-teman ya. Nah ini warnanya kalau kelihatan nih sekarang agak kuning ke oren-orenan. Kemana ya nyebutinnya warna, saya agak nggak tahu nama warna ya. Nanti setelah ini mendidih, tunggu sekitar 10 menit. Nah nanti ayamnya diangkat, kuahnya kita ambil sebagian untuk kuah padang, untuk kuah makannya atau untuk kuah pendampingnya. Nah, kemudian baru kita kentalkan. Udah agak kental, karena di sini seleranya pakai gula agak manis, jadi kita tambah, nanti saya tambah gula, cukup itu aja. Nah nanti misalkan saya karena ini tersambi-sambi bikin sayur dan lain sebagainya, misalkan nggak kerekam, nanti pada saat pembakarannya akan saya buat video akan saya rekam lagi pada saat pembuatan video atau pada saat mengangkat. Maaf ya teman-teman jika banyak kekurangan dari vlog saya, tapi pada bisa hitung-hitung berbagi ilmu. Nah teman-teman ya, ini hitungannya setelah ada yang mendidih ini. Nah ini tunggu 10 menit. Oke teman-teman, nanti kita skip, lanjut sampai pada saat saya slow megang kamera tadi. Pada saat saya merekam pada saat saya mengangkat ayamnya, kemudian saya memasukkan lagi, nggak sempat rekam teman-teman. Jadi tadi sudah saya ambil sebagian kuahnya udah saya ambil. Kemudian ini kita buat api kecil jika ingin ditambahkan gula ya sebelum ayam ini masuk. Nah ini gini sampai nanti dia mengental. Baiknya tidak diaduk-aduk, cuman sesering mungkin jika ada ayam yang tidak tenggelam ini ditenggelamkan teman-teman, itu sampai nanti benar-benar mengental dan bumbunya meresap. Dan karena kuahnya harus kental, itu nanti setelah di ayamnya udah berubah warna agak merah, diangkat, bumbunya dikentalkan kembali untuk menyiram pada saat bakarnya ya teman-teman, lihat ya. Nah oke teman-teman, ini mulai kelihatan warnanya jadi udah agak merah. Terus ayamnya juga tetap ini dengan api kecil ya teman-teman, api kecil tetap kita harus tenggelamkan, cuman jangan sampai ngaduknya terlalu keras dan hancur. Nah nanti sebentar lagi ayamnya diangkat. Untuk proses dari awal sampai pengangkatan ayam ini itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam, tergantung banyak sedikitnya barang yang kita masak teman-teman ya. Ini kita tunggu sampai kental, nanti tinggal diangkat ayamnya, kemudian dikentalkan kembali bumbunya ya teman-teman. Ini karena saya sibuk jadi skip lagi ya teman-teman. Kuah yang diambil dulu untuk kita makan biar ada gulai padangnya ini segini. Untuk tadi yang saya bilang 1 kilo 1 kilo lebih saya tadi ya kelapa, 1 kilo lebih kelapa atau 1,5 kilo kelapa, ambil segini ya, tinggal tergantung mau berapa kuah yang akan dipakai. Karena ini saya pesanan ya teman-teman, pesanan ayam bakar saja, terus ada kuahnya, ada sambal hijaunya. Untuk video sambal hijau, membuat sambal hijau udah saya buatkan videonya. Untuk cara merebus daun singkong juga udah saya buatkan videonya, udah ada di playlistnya juga insya Allah. Nah segini, ini untuk tadi 1 kilo lebih dikit kelapa kita ambil segini. Baskom ukurannya nggak terlalu tinggi teman-teman. Nah segini, berapa ya nih ya? Mungkin sekitar 2 liter ya, kalau di liternya 1 jengkal aja kok. Bisa kita ambil segini ya, selebihnya kita buat ayam bakar teman-teman. Ini kalau udah dingin gini baru bisa kita angkat biar nggak hancur. Nah nanti setelah ini diangkat baru dipanaskan kembali biar sampai kental. Teman-teman tak angkat dulu ya. Oke teman-teman, nah ini warnanya jadi kayak gini lagi. Hasilnya warnanya agak kekuningan ya teman-teman. Setelah kita susun gini, kemudian kuahnya ini kita teruskan, kita kentalkan kembali, kita panaskan kembali sampai benar-benar kental. Nanti lanjut di tempat pembakarannya. Oke teman-teman, ini setelah diangkat ya di baskom, itu harus sekental ini teman-teman, sekental ini dipakainya setelah agak dingin. Jadi ini didinginkan dulu, nanti setelah agak dingin baru kita kasih
1 butir telur ayam. Untuk apa fungsinya? Untuk biar lebih lengket di ayamnya. Nanti untuk pembakarannya kita langsung ini aja, ini saya tunggu dingin dulu. Terpaksa saya kipasin karena butuh waktu cepat. Nah teman-teman, ini proses pembakarannya. Kita menggunakan areng. Nah gini teman-teman, nanti proses pembakarannya, ini yang tadi sudah angkat dari itu kita bakar dulu, bakar satu bagiannya. Setelah dibakar, nah yang bagian yang dibakar itu nanti kita siram bumbunya, kemudian didiamkan dulu, baru yang tidak disiram bumbu dibakar ulang. Kemudian setelah agak kering, diangkat, siram kembali yang bagian yang dibakar, terus sampai bumbunya betul-betul tebal teman-teman. Nanti ya kita lihat ya. Gini teman-teman, nah ini kita bakar satu bagian dulu. Nanti setelah agak kelihatan kecoklatan ini, nanti setelah merata coklatnya kita siram yang disiram, yang bagian yang dibakar ya teman-teman. Habis itu baru setelah disiram merata, kita bakar yang sebelahnya, bagian yang tadi nggak tersiram. Ya teman-teman, lanjutkan lagi ya nanti ya. Nah untuk kuahnya sekental ini teman-teman, harus kental ini, itu pun masih ditambah dengan telur. Kita bakarnya di kebun. Nah gini teman-teman, ini yang habis disiram kita biarkan gini dulu. Tadi kan yang ini dibakar, kita siram. Nanti setelah disiram, yang belakangnya ini, yang bawah sini yang belum disiram, kita tumpangkan lagi ke situ. Seperti ini kita tumpangin. Proses penyiramannya, nah, di sini teman. Ini harusnya kuahnya lebih kental lagi ya teman-teman, cuman karena waktunya. Nah ini yang tadi udah disiram, kita tumpangkan. Nah, ini kita biarkan gitu dulu. Yang ini, nah nanti yang di belakang sini yang habis kita bakar, baru kita siram lagi, dan terus itu terus teman-teman, bolak balik sampai benar-benar bumbunya lengket. Nah gini teman-teman akhirnya jadinya ya. Tuh ya, anak di luar ruangan kok warnanya jadi bagus ya, dalam ruangan warnanya pucet ya. Biasalah kamera handphone. Seperti ini teman-teman. Ini kalau misalkan pengen lebih kering lagi bisa, ini tinggal dibakar kembali. Jadi sistem pembakarannya seperti tadi teman-teman, pakai kipas. Pakai kipas angin juga boleh. Nah, jadi setiap habis disiram, yang di bawahnya yang dibakar nanti dibalik disiram lagi ya. Yang terakhir tinggal bolak-balik untuk mengeringkan. Teman-teman, seperti inilah hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like. Jika ada yang dipertanyakan bisa di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe gratis. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagi bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum benar-benar pamit, tadi udah pamit, ini tips dan trik biar lebih terasa bakarannya. Jadi bumbunya ini kita siramkan ke arangnya seperti ini biar ada asapnya. Nah, baru kita tumpangin. Ini sistem pengasapan, jadi rasanya seperti ikan asap atau apa ya, bahasa Jogjanya biar desangiter. Oke teman-teman, makasih.